Shalom, jumpa lagi bersama Baruk TV. Video kali ini akan membahas tentang Yesus sebagai imam atau imam besar. Imam besar hanya merupakan salah satu dari sekian banyak gelar yang diberikan kepada Yesus, seperti juru selamat, anak Allah, anak manusia, sahabat orang berdosa, dan lain-lain. Masing-masing berfokus pada aspek tertentu tentang siapa dia dan apa maknanya bagi kita. Jadi salah satu pelayanan Yesus adalah menjalankan fungsi sebagai imam atau imam besar. Imam besar merupakan pelayanan yang sangat penting dalam peribadatan orang Israel, baik sejak di padang gurun hingga mereka tinggal di tanah Kanaan. Imam adalah orang kudus atau dikhususkan untuk melakukan pelayanan keagamaan. Seorang imam menjadi perantara yang mewakili umat untuk menghadap Tuhan. Sejak di padang gurun, dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, suku Lewi dipercayakan untuk menjalankan pekerjaan dalam kemah suci hingga berdirinya Bait Allah. Mereka harus menjalankan tugasnya berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan. Imam melayani di ruang pertama di kemah suci yang disebut sebagai tempat kudus. Tugas imam adalah merapikan dan menyalakan kandil emas, mendapat bagian serta mengganti roti sajian, dan membakar kemenyan yang harum setiap pagi dan sore di atas mezbah. Sedangkan imam besar memasuki ruangan kedua yang disebut sebagai tempat maha kudus dengan membawa darah setiap tahunnya. Imam merupakan salah satu dari 3 fungsi besar yang dijalankan oleh Yesus Sang Mesias. 2 fungsi lainnya adalah sebagai nabi dan raja. Dalam kitab Ibrani, Yesus disebut sebagai imam besar. Ibrani 2 ayat 17, Ibrani 4 ayat 14. Kata imam membawa beberapa makna utama. Pertama, itu berarti orang yang menjadi perantara dalam pelayanan keagamaan. Itu juga berarti orang yang kudus atau dikhususkan untuk melakukan pelayanan tersebut. Jika semua imam besar hanyalah mereka yang berasal dari keturunan Harun dari suku Lewi, sesuai dengan yang tercatat dalam Bilangan 3 ayat 6-12. Sedangkan Yesus dalam inkarnasinya berada pada silsilah keturunan suku Yehuda. Jika didasarkan pada ketetapan dan tradisi tersebut, maka Yesus tidak dapat memenuhi kriteria untuk menjadi seorang imam besar. Mari kita perhatikan lebih dahulu 3 hal berikut ini. Yang pertama, nabi. Nabi adalah semua orang yang mendapat panggilan khusus dari Allah untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat tanpa melihat dari suku apa. Jadi semua suku Israel dapat saja menjadi nabi. Artinya spesifikasi suku atau kaum di antara Israel tidak dipermasalahkan di sini. Permasalahannya hanya kepada siapa Tuhan berkenan memanggil dan menentukan seseorang itu menjadi nabinya. Dalam hal ini, Yesus sangat memenuhi kriteria tersebut. Kedua, raja. Raja yang harus digenapi oleh Sang Mesias adalah dia yang berasal dari suku Yehuda, yakni keturunan Daud. Silsilah Yesus Kristus yang dicatat oleh Injil Matius pasal 1 ayat 3 dan Injil Lukas pasal 3 ayat 30 disebutkan bahwa Yesus Kristus dari suku Yehuda. Yesus juga berada dalam garis keturunan Raja Daud. Matius 1 ayat 6 dan Lukas 3 ayat 31. Ini berarti Yesus memenuhi syarat menjalankan fungsi raja. Ketiga, imam. Imam adalah mereka yang berasal dari keturunan Harun, suku Lewi. Dalam hal ini, Yesus tidak dapat menjadi imam karena dalam inkarnasinya, ia lahir di tengah-tengah suku Yehuda. Yesus tetap dapat menjadi imam meskipun tidak memenuhi syarat secara silsilah. Fungsi imam dalam kemesiasan Yesus dapat dijalankannya berdasarkan peraturan keimamatan Melkisedek. Ibrani 5 ayat 5-10, Ibrani 6 ayat 20. Peraturan keimamatan merupakan syarat
untuk menjadi imam yang tidak didasarkan pada silsilah, tetapi pada kualifikasi tertentu seperti yang ada pada Melkisedek, yakni pertama, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Kedua, keimamatan yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ketiga, keimaman yang bersifat damai. Dan keempat, keimaman yang merupakan sebuah kebenaran. Mazmur pasal 110 mengatakan bahwa Tuhan telah berjanji kepada Daud bahwa Mesias yang merupakan keturunannya akan menjadi imam sampai selama-lamanya. Fungsi keimamatan itu tidak didasarkan pada ketetapan di padang gurun atau gunung Sinai, melainkan berdasarkan peraturan Melkisedek. Melkisedek adalah seorang imam besar agung yang hidup pada zaman Abraham. Penulis kitab Ibrani menjelaskan adanya kesamaan antara Melkisedek dan Yesus. Untuk lebih jelasnya, silakan membaca kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Dalam Kejadian pasal 14, Abraham, sahabat Allah, masuk ke medan perang untuk menyelamatkan keponakannya Lot yang telah ditangkap oleh tentara Elam. Dalam perjalanan pulang, Abraham bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem dan imam dari Allah yang Maha Tinggi. Pria ini yang namanya berarti Raja Kebenaran, memberkati Abraham dan Allah yang Maha Tinggi yang memberikan kemenangan kepada Abraham. Sebagai balasan atas berkat ini, Abraham memberikan 1/10 dari semua rampasan perang kepada Melkisedek. Dengan tindakan ini, Abraham mengakui kedudukan Melkisedek yang tinggi sebagai imam Allah. Bertahun-tahun kemudian, cicit Abraham, Lewi, dipilih oleh Allah untuk menjadi bapa suku imam. Ketika hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai, orang Lewi diidentifikasi sebagai hamba kemah suci dengan keluarga Harun menjadi imam. Para imam bertanggung jawab untuk menyampaikan permohonan kepada Allah bagi umat dengan mempersembahkan banyak korban yang dituntut hukum Taurat. Di antara para imam, satu dipilih sebagai imam besar, dan ia masuk ke tempat Maha Kudus setahun sekali pada hari pendamaian untuk menaruh darah korban pada tabut perjanjian. Ibrani 9 ayat 7. Dengan korban harian dan tahunan ini, dosa-dosa umat ditutupi untuk sementara waktu sampai Mesias datang dan benar-benar menghapus dosa-dosa. Ketika Yesus disebut imam besar kita, itu berkaitan dengan kedua imamat sebelumnya ini. Seperti Melkisedek, dia ditabiskan sebagai imam terpisah dari hukum yang diberikan di Gunung Sinai. Ibrani 5 ayat 6. Seperti para imam Lewi, Yesus mempersembahkan korban untuk memenuhi hukum Allah ketika dia mempersembahkan dirinya untuk dosa-dosa kita. Ibrani 7 ayat 26 dan 27. Tidak seperti para imam Lewi yang harus terus-menerus mempersembahkan korban. Yesus hanya harus mempersembahkan korbannya satu kali, memberikan penebusan kekal bagi semua orang yang datang kepada Allah melalui dia. Ibrani 9 ayat 12. Satu hal penting lainnya tentang imamat Yesus. Setiap imam ditunjuk dari antara manusia. Yesus, meskipun Allah dari kekekalan, menjadi manusia untuk menderita kematian dan melayani sebagai imam besar kita. Ibrani 2 ayat 9. Sebagai manusia, dia tunduk pada semua kelemahan dan godaan seperti kita, sehingga dia dapat secara pribadi berhubungan dengan kita dalam pergumulan kita. Ibrani 4 ayat 15. Yesus lebih besar dari imam-imam lainnya, maka ia disebut sebagai imam besar agung kita sesuai dengan Ibrani 4 ayat 14. Dan itu memberi kita keberanian untuk datang ke tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan mendapat pertolongan pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Demikian pembahasan singkat tentang Yesus sebagai imam atau imam besar. Nantikan video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.